Halo teman Undercar Vlog, di belakang gua ada sebuah mobil off-road yang menurut gua sangat unik. Ini kebetulan gua ketemunya pas lagi ada di Mekarta Sprint Rally ya. Di Kejurnas Rally ini ternyata salah satu mobil yang jadi rescue adalah mobil yang ada di belakang gua ini. Jadi kalau kita lihat nih bentuknya unik banget teman-teman. Gua sendiri pas ngeliat mobil ini dari tadi pagi, gua langsung bingung nih. Ini basicnya mobil apa ya? Ternyata pas gua lihat lebih jelas, ini adalah sebuah mobil tubular. Nah terus yang gua nggak sangka juga ternyata ini adalah hasil karya dari warga lokal ya. Ini buatan dari bengkel yang bernama Panca Automotor di daerah Lipo Cikarang. Dan mobil ini katanya belum lama selesai dan di sini bertugas sebagai rescue. Gue pengen lihat lebih dekat lagi di sini supaya teman-teman bisa ngelihat detail-detail dari mobil ini. Pertama itu buat sasis ya, jadi ternyata ini adalah mobil tubular. Mobilnya nggak ada sasis untuk yang ininya ya, yang aslinya dia udah full di custom semua. Dan yang paling unik emang bentuk bodinya sih, dari mulai kayak kap mesinnya, habis itu buat pintunya. Dan yang paling unik menurut gue justru ada di bagian fendernya. Kenapa gue bilang unik? Karena ini fendernya itu menyatu dengan gardan, bukan dengan bodi. Jadi begitu bannya ini naik turun, fendernya ini ikutan naik turun. Yo, unik banget sih. Jadi ini nggak bakal mentok ya, walaupun kita lihat sekilas ini jaraknya pendek banget, tapi karena dia ikutan naik turun sama ban, maka jatuhnya akan tetap aman. Sementara di yang bagian belakangnya, ini sekarang fendernya itu masih ngikatnya ke rangka ya. Nah, nantinya dia akan dirubah juga supaya ngikat ke gardan. Jadi begitu ban naik turun atau travel, dia juga bakal ikutan naik turun. Pindah ke depan, kalau gue lihat di sini pertama buat winch-nya. Winch-nya ini pakai 95 XP, terus dia udah pakai yang model plasma ya, selingnya. Menurut gue kebanyakan sekarang emang pakai model 8.74 ya. Jadi di sini cukup unik juga, dia tetap pakai winch tidur. Winch-nya 9,5 XP keluaran dari Warren. Terus depannya lagi kalau kita lihat di sini ada sistem pneumatik, ini buat ngelepas sama buat ngikat kalau kita pasang strap ya. Biasanya kefungsi itu kalau kita lagi main kompetisi off-road yang tim. Jadi strap bisa ditangklokin ke sini, begitu udah mau dilepas, ini dia tinggal kerja aja pneumatiknya, dia langsung ngebuka nih. As yang ada di sini otomatis strap ngelepas. Ini yang nggak kalah unik juga menurut gua adalah gardannya. Ini dia pakai gardan Unimog. Kebanyakan kalau udah mobil off-road kompetisi sekarang yang kelas-kelasnya cc gede itu pakai Toyota ya, mau FJ40 atau kakak-kakaknya. Tapi ini pakai Unimog. Ini yang Unimog yang medium size ya. Ini full Unimog dipakai seisi-isi gardannya. Dan karena Unimog itu agak susah buat PCD-nya, jadi sini pakai velg dari Strada, yang mana dia dirubah gardannya supaya bisa ngikut PCD-nya dari Strada baut 6 yang di custom. Ini buat shock breaker-nya pakai coil over shock-nya dari Provender. Ini ukuran bodinya yang 2 inch, terus travelnya 14 inch. Dia modelnya yang reservoir, dan reservoirnya modelnya yang bisa di setel pakai klik. Jadi kita buat nge-setel kompres reboundnya itu bisa dengan puteran di sini, ada setelannya. Jadi kita nggak usah ngeraba-raba ya, udah ada hitungannya. Selain itu yang gue lihat untuk steeringnya, ini sistemnya belum pakai hidrolik, ini masih tetap pakai model yang konvensional, pakai rumah setir. Dan rumah setirnya ini salah satu yang banyak juga dipakai untuk kompetisi off-road, yaitu Toyota Crown. Sementara untuk bump stopnya, ini pakai bump stopnya yang keluaran juga dari Provender ya. Ini kalau gue lihat travelnya sekitar 2 inch. Kita ke bagian belakang dulu. Menurut gue desainnya juga sangat unik ya. Kalau sekilas lihatnya tuh mobilnya style Amerika banget, tapi menurut gue tetap ada beberapa bagian yang dikreasin ulang lagi. Jadi campurannya tuh udah nggak full Amerika, tapi campur-campur juga dengan gaya Eropa ya, terutama yang sekarang suka ikut kayak di kejuaraan misalnya King of Hammer-nya Eropa. Di sini yang gue lihat ini radiatornya, radiator yang udah di custom, dia pakai 4 fan kecil.
Jarang-jarang nih pakai extra fan-nya yang kecil tapi 4 biji. Biasanya kan kayak 1 apa 2 tapi ukurannya besar. Ini pakai 4 tapi ukurannya kecil. Terus ini ada tangkinya udah custom. Tangkinya gua nggak tahu persis ukurannya berapa liter, tapi kalau gua duga-duga ini kurang lebih sekitar 80 literan ya. Gardan belakangnya ini juga sama kayak depan, pakai Unimog yang medium. Sistem linknya 4 link, 2 yang bawah, sama upper linknya 2 juga ya untuk yang atasnya. Terus di bagian belakang ini emang ada beberapa pengerjaan yang emang belum selesai, kayak misalnya ini bump stopnya dia belum dikasih tatakan di bawahnya. Biasanya dikasih tatakan gini ya, tatakan rata gini supaya dia peredamannya lebih optimal dan nggak ngerusak bagian dari batang gardannya. Buat shock di belakang ini sama pakai coil overnya Provender, 14 inch juga travelnya, bodinya 2 inch. Modelnya sama ya, yang reservoir. Terus yang gue suka juga di sebelah sini dia ngeletakin jerigen. Ini ukurannya nggak terlalu besar ya, di bawah kurang lebih 5-6 liter, dan posisinya juga rapih banget, dibikin dudukan kayak gini. Manisnya ketimbang cuma kayak dudukan yang bentukannya kotak biasa ya. Ini tetap didesain biar menarik dudukannya. Dan di atas ini juga yang jarang gue lihat ya, pakai LED light bar yang modelnya panjang untuk ke belakang nih. Kalau depan sih wajar ya, sekarang udah banyak yang pakai LED gini. Ada yang single row atau 1 lapis, ada juga yang 2 lapis. Ini pakai yang 1 lapis. Udah gitu, kalau kita lihat ke bawah lagi, ini ternyata tetap dikacain. Nah, ini kacanya tetap dipakein wiper. Sementara kalau yang lain, ini kan sekarang kebanyakan mereka udah full dibuka atau enggak pakai kacanya tuh cuma setengah doang. Jadi tetap ada bagian yang bolongnya, yang nggak berkaca. Begitu gua ngeliat ke bagian mesin ya, ternyata nggak main-main nih, hasil karyanya Lipo Cikarang nih. Jadi bengkel Panca Otomotor masukin mesin 1UZ. Ini 1UZ-nya udah yang VVT-i. Yang untuk dirubahnya itu adalah untuk ECU-nya ya, udah pakai Speedtronic. Jadi bisa lebih ngoptimalin lagi untuk pengapian dan manajemen lain-lainnya. Buat air filternya sekarang gua ngeliat ngambilnya masih di sini. Mungkin nantinya juga bisa dimasukin ke dalam ya, kalau di mobil emang udah siap dipakai buat off-road, udah nyemplung-nyemplung, tapi yang sekarang modelnya masih open filter. Tapi so far gue lihat pengerjaannya rapi untuk semuanya, jadi begitu kap mesin dibuka, ngelihatnya enak ya, nggak ribet gitu secara keseluruhannya. Terus satu lagi gue juga suka desain buat kap mesinnya, tapi katanya selain untuk kap mesin, untuk pintunya juga lumayan unik. Kayak gue sekarang pengen coba lihat untuk yang pintunya. Oke, kita coba buka buat pintunya. Lepas kunciannya, kita tarik dikit. Nah, terus dia tuh ngelanjutnya itu akan naik ke atas. Kurang lebih jadi kayak pintu gunting gini ya, pintu kupu-kupu gitu, kombinasi. Lumayan menarik sih, dan kalau kayak gini sebenarnya buat ikutan kontes juga jadi salah satu hal yang bisa dibanggain juga ya. Soalnya bikin pintu gini juga nggak gampang juga, apalagi kalau kita ngomongin mekanis di mobil tubular ya. Kita harus pintar-pintar juga gitu bikinnya. Oke, sekarang gua ngomongin dalamnya. Ini joknya pakai joknya Summit, seatbeltnya Crow, ada 4 titik. Coba gue lihat dulu ke dalam. Wah, standar naik mobil tubular untuk orang yang gak setinggi gue, jatuhnya gue jadi rada kependekan ya. Nah, di sini yang gue lihat ini dashboardnya full custom semua. Ini pakai aluminium semua, termasuk buat kuburannya, buat decknya semua pakai aluminium. Ini gearboxnya pakai Corona. Corona itu 4 speed ini, dan yang lucunya dia dikombinasi sama transfer case-nya Pajero Mini. Ini gue suka banget bentuk shift knob-nya, unik banget nih. Terus di sini gue lihat ini ada mono lever buat winch, buat starter, buat cut off, dan segala macem untuk nyalain lampu, fan, dan lain-lain. Terus tadi untuk ECU-nya atau Speedtronic-nya gue lihat nih, kayak disimpan di sini nih, dan rapi sih menurut gue. Oke. Wah, udah ada strap-nya juga nih. Nih karena hari ini tugasnya jadi untuk recovery juga ya di sini. Oke, kebetulan hari ini juga ada ownernya. Jadi kita langsung sedikit ajak ngobrol ownernya. Ownernya adalah
Mas Pindra. Mas Pindra asli dari emang sini ya? Saya Jakarta. Jakarta ya? Iya. Jakarta. Tapi bengkelnya ini emang di Pocikarang. Sekarang. Jadi jatuhnya emang sebagai tuan rumah juga di sini. Ya. Tuan rumah. Mas cerita sedikit dong Mas. Jadi ini sebenarnya mobilnya konsepnya terinspirasi dari apa nih bangunnya? Ini sebenarnya kita bangun buat adventure sih. Buat adventure. Nah, ini sebenarnya khusus kita bangun untuk CR. Buat CR-an ya, buat jalan-jalan. Jadi seperti ada wiper, itu kita agak terkurung lah mobil. Nggak terlalu kebuka banget ya, makanya ada kaca ya. Masih ada kaca. Oke, buat CR. Untuk sekarang ini jatuhnya emang udah selesai semua atau ada upgrade lagi nanti Mas? Ini belum selesai semua. Jadi ini mobil terus terang juga belum kita tes ke jalur. Oh, belum off-road belum ya? Belum kita tes off-road. Malah belum off-road. Ya, masih banyak yang harus dilengkapi lah sedikit-sedikit. Nah Mas, ini kan menurut saya ini mobilnya unik banget, terutama dari untuk desainnya. Sebenarnya ini inspirasinya dari apa sih untuk desain bodinya nih? Ini body terus terang saya waktu itu memang awalnya dari internet. Jadi saya bikin mobil ini itu saya nggak sengaja nemuin ada satu model, memang modelnya seperti ini. Oke. Dan untuk peruntukannya juga memang waktu itu kita nggak tahu mobil ini mereka itu akan mau dipakai untuk apa. Tapi modelnya seperti ini. Oke. Jadi dari model itu di Google waktu itu kita coba tiru dari situ ya. Dari situ. Akhirnya jadilah nih Seperti ini. tiruannya. Oke teman-teman, sebelum kita pamit, gue pengen dengerin dulu nih suaranya nih. Boleh dinyalain kan? Oke, kita lihat sang ownernya nyalain dulu nih. Kita nyalain. Wih, Kita tekan scan sekali, dulu. dia masuk ACC. Oke, ACC. Kita tekan 2 kali, dia masuk on. On. Setelah on, kita injak rem. Kita tekan sekali, dia start. Wah, keren ya. Renyah nih suaranya nih. Knalpotnya kanan kiri. Boleh. Kita gas. Sumpah gue paling seneng denger mesin 8 silinder. Itu favorit gue kalau off-road nih. Emang senengnya 8 silinder ya Mas? Paling seneng 8 silinder. Ini sengaja saya cari mesin ini memang untuk dapat suaranya. Dapat suaranya. Hanya suaranya doang. Udah suaranya. Kayak Kalau seneng. tenaga bonus dah. Tenaga bonus yang penting suaranya dulu ya. Suaranya dulu. Berarti memang kayaknya paling suka nih sengaja. mobil off-road Amerika nih ya. Ya. Suaranya 8 silinder ya. Betul. Maskel. Masuk car, siap. Oke deh Mas Indra, thank you banget ya. Udah ngebolehin buat review. Sama-sama Mas DJ. Semoga sukses selalu. Kapan-kapan kita off-road bareng. Oke. Siap. Oke teman-teman, sekian dulu. Ini dia hasil karya Lipo Cikarang, bengkel Panca Automotor. Siapa tahu nanti kapan-kapan bisa diajak off-road bareng. Tungguin aja pokoknya ya. Thank you yang udah nonton. Semoga bisa menjadi inspirasi juga modifikasinya ya. Sampai ketemu di The Car Vlog berikutnya. Dadah.